Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini, saya akan mengkritik salah satu puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Doa. Nah, sebelum saya mengkritik, saya akan membacakan puisi tersebut. Selamat mendengarkan. Doa karya Chairil Anwar. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Jadi, puisi tersebut jika dikaji berdasarkan analisis strukturalnya, dapat dilihat bahwa puisi Doa karya Chairil Anwar mengungkapkan tema tentang ketuhanan. Hal ini dapat kita rasakan dari beberapa bukti. Yang pertama, diksi yang digunakan sangat kental dengan kata-kata yang bermakna ketuhanan. Kemudian kata doa yang digunakan sebagai judul menggambarkan sebuah permohonan atau komunikasi seorang penyair dengan sang pencipta. Kata-kata lain yang mendukung tema adalah Tuhanku, namamu, mengingat kau, cahayamu di pintumu. Kedua, dari segi isi puisi tersebut menggambarkan sebuah renungan dirinya yang menyadari tidak bisa lepas dari Tuhan. Dari cara penyair menyampaikan isi hatinya, puisi doa sangat tepat bila digolongkan pada aliran ekspresionisme, yaitu sebuah aliran yang menekankan segenap perasaan atau jiwanya. Perhatikan kutipan yang pertama ada biar susah sungguh, mengingat kau penuh seluruh. Kemudian yang kedua ada aku hilang bentuk keremuk, dan yang ketiga ada di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Nah, puisi yang bertemakan ketuhanan ini memang mengungkapkan dialog dirinya dengan Tuhan. Kata Tuhan disebutkan beberapa kali memperkuat bukti tersebut seolah penyair sedang berbicara dengan Tuhan. Puisi ini berisikan sebuah ajakan agar pembaca menyadari bahwa hidup ini tidak bisa berpaling dari ketentuan Tuhan. Karena itu, dekatkanlah diri kita dengan Tuhan. Nah, berikutnya, berdasarkan tema yang diangkat, puisi doa ini berisi amanat kepada pembaca agar menghayati hidup dan selalu merasa dekat dengan Tuhan. Agar bisa melakukan amanat tersebut, pembaca bisa merenung atau termenung seperti yang dicontohkan penyair. Penyair juga mengingatkan pada hakikatnya hidup kita hanya sebuah pengembaraan di negeri asing yang suatu saat akan kembali juga. Hal ini dipertegas penyair pada bait terakhir, yaitu Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Berikutnya ada tipografi puisi doa karya Chairil Anwar ini, yaitu tipografi ini adalah bentuk penulisan fisik puisi yang memperhatikan bentuk yang tampak. Dalam puisi ini tipografinya menjadi 2 bait, yang masing-masing bait terdiri dari 7 larik. Nah, masing-masing larik ini disusun dengan sedikit kata. Larik dengan kata terbanyak ada dalam bait kedua, yaitu larik Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Sementara larik yang lain terdiri dari sedikit kata, bahkan ada beberapa lariknya yang hanya terdiri dari 1 kata saja, yaitu kata Tuhanku dan kata remuk.
Begitu pula pada majas yang digunakan dalam puisi doa ini ada dua jenis, yaitu majas hiperbola dan majas metafora. Majas hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan, contohnya aku hilang bentuk, remuk. Jadi penggunaan hilang bentuk dan remuk adalah sebuah perumpamaan yang sangat berlebihan. Tidak mungkin seorang yang masih berpuisi sampai kehilangan bentuk dirinya dan dalam kondisi remuk. Yang kedua ada majas yang dinamakan dengan metafora, yaitu di pintumu aku mengetuk. Jadi penggunaan kata pintu dan mengetuk ini saling berkaitan. Pintu merupakan majas metafora untuk ampunan dan lindungan, serta mengetuk adalah metafora dari memohon. Larik di atas sebagai majas metafora karena membandingkan pintu, ampunan, dan mengetuk atau memohon tanpa menggunakan kata pembanding, misalnya kata seperti atau bagai. Kelebihan dan kekurangan pada puisi doa karya Chairil Anwar ini, yang pertama kelebihannya, penyair telah berhasil membius pembaca dengan menekankan segenap perasaan atau jiwanya. Yang kedua, memberikan sebuah penyadaran pada para pembaca agar pembaca menyadari bahwa hidup ini tidak bisa berpaling dari ketentuan Tuhan. Dan yang ketiga, penyair telah memberikan warna baru dari angkatan sebelumnya melalui kata-katanya, sehingga tidak sulit untuk membedakan karyanya dengan angkatan sebelumnya. Kekurangan, yang pertama, penyair terlalu banyak menggunakan kata-kata kias sehingga agak sedikit sulit dipahami. Yang kedua, penggunaan kata-katanya kurang efektif dan banyaknya majas sehingga diperlukan kajian yang mendalam untuk memahaminya. Dan yang ketiga, puisi ini sulit untuk ditemukan dan ada beberapa kata yang sulit untuk dipahami. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.